Karena penggelaran duel kungfu untuk menentukan tetua partai pengemis belum selesai, salah satu pendekar maju menaiki panggung menantang Yan Lu bertarung. Di pertengahan pertarungan yang sengit itulah, dari arah selatan, 4 pendekar utusan pendekar Raja Wali datang memberikan hadiah yang ketiga untuk Xiang'er. Setelah di-unboxing, ternyata karung tersebut berisikan Darba yang sengaja datang untuk membunuh si tikus pengkhianat Haudu. Darba yang mengamuk dan hilang kendali itulah, Gao Jing dan yang lainnya baru sadar bahwa pendekar yang usai bertarung dengan Yan Lu merupakan Haudu yang sedang melakukan penyamaran. Ya, setelah berhasil melakukan pembunuhan, Darba yang tak memiliki urusan lain, di hadapan Gao Jing dan lainnya ia berpamitan pergi dari sana. Selepas dari kepergian Darba, terlihat pendekar sesat timur dan pendekar Raja Wali juga datang di tengah-tengah mereka. Hal tersebut tentu membuat Gao Jing sangat senang sebab bisa berjumpa dengan Yoko kembali. Setelah memberi salam hormat pada kakeknya, serta setelah Yoko menceritakan semua rencana kebusukan dari Haudu, karena hadiah kedua untuk Xiang'er sudah ia kabulkan, Yoko berpamitan pergi karena masih ada satu misi yang selama ini belum sampai garis finish. Tentu, pendekar Huang menyusul kepergian Yoko sambil berteriak mengajaknya untuk mampir menikmati minuman di kedai Mbok Darmi. Sambil menikmati kopi cuer, Yoko yang selama ini bingung tak berhasil menemukan petunjuk arah, ia bertanya pada pendekar Huang Yoshi akan keberadaan Pirawati Laut Selatan. Pendekar Huang yang merupakan pendekar hina kelana yang setiap harinya berkeliling-keliling dunia, ia mengatakan dengan sungguh di hadapan Yoko bahwa dirinya belum pernah bertemu ataupun mendengar nama Pirawati Laut Selatan. Dengar ungkapan tersebut, Yoko sangat terpukul. Di sini ia baru sadar bahwa selama 16 tahun lamanya dirinya telah dibohongi oleh Huang Rong. Di sisi lain, Huang Rong yang juga merasakan cemas, akhirnya ia membuka omongan di hadapan Xiang'er bahwa cerita mengenai keberadaan Pirawati Laut Selatan hanyalah cerita kebohongan yang sengaja ia buat guna menenangkan Yoko yang waktu itu sedang mengalami luka parah. Mendengarkan kenyataan tersebut, Xiang'er yang khawatir dengan kesehatan mental dan batin Yoko kakaknya, di pertengahan malam ia sengaja menuliskan surat agar Huang Rong dan ayahnya Gao Jing tahu bahwa dirinya pergi untuk mencari keberadaan Yoko guna mencegah jika Yoko melakukan bunuh diri. Di pertengahan jalan, Xiang'er yang bingung hendak memilih arah utara atau selatan. Dirinya dikagetkan dengan kemunculan Hakim Roda Emas. Mengatakan bahwa Hakim Roda Emas ialah orang baik. Xiang'er memberitahu tujuannya berkelana, yakni mencari keberadaan sang pendekar Raja Wali. Hakim Roda Emas yang mengetahui bahwa wanita mungil di hadapannya merupakan anak dari musuh terbesarnya di dunia persilatan. Tentu ia memanfaatkan hal tersebut dengan alibi menemani Xiang'er mencari keberadaan Yoko guna menggertak Gao Jing agar nantinya bangsa Song tunduk terhadap bangsa Mongol.
Di pertengahan jalan tanpa sengaja inilah Fan Niweng berpapasan dengan Xiang Er. Keduanya mengetahui bahwa Hakim Roda Emas merupakan pendekar jahat dari bangsa Mongol. Fan Niweng memberitahu Xiang Er akan kenyataan tersebut. Hakim Roda Emas yang tak mau misinya gagal. Dengan keji, ia melesatkan serangan pamungkas yang membuat Fan Niweng dan salah satu pendekar geng hantu Gunung Barat terkapar tewas seketika. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yoko melakukan perjalanan menuju kota Jianghu guna melepaskan rasa kerinduan pada mendiang ayahnya Yang Kang yang dikuburkan di sana. Melihat ukiran batu nisan yang dibuat oleh pendeta Kyo yang mengatakan bahwa Yang Kang merupakan murid pengkhianat yang tak layak, tentu hal tersebut membuat Yoko sangat marah. Bahkan di sini ia berniat ngebantai semua murid perguruan Quanzhen, tak terkecuali pendeta Kyo itu sendiri. Di waktu yang hampir bersamaan, Yoko dikejutkan dengan kedatangan ketiga pendekar setan Huang yang masih berselisih dengan tetua Ke karena dendamnya dulu yang belum terhapuskan. Yoko yang menguping pembicaraan tersebut, ia sengaja keluar menyelamatkan tetua Ke yang hendak ditikam oleh mereka. Yoko yang sampai saat ini belum menemukan titik kebenaran akan cerita kematian ayahnya. Di sini ia meminta agar tetua Ke dapat mengatakan hal yang sejujurnya. Karena kejahatan Yang Kang sampai saat ini masih terkenang, tanpa ragu tetua Ke mengatakan bahwa dulu Yang Kang merupakan seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan bangsa Jin untuk menghancurkan bangsa Song. Bahkan dari kejahatan yang dilakukan dengan keji, ia rela membunuh kedua orang tuanya demi menjadi pangeran di kerajaan bangsa Jin. Mendengarkan perkataan tersebut, awalnya Yoko tidak percaya dengan kejahatan besar ayahnya. Namun setelah ketiga pendekar setan Huang membenarkan perkataan dari tetua Ke, akhirnya Yoko bisa percaya dan menerima jika kematian ayahnya memanglah pantas baginya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Xiang Er berusaha melakukan pelarian agar tak terjerat di tangan Hakim Roda Emas. Namun hal tersebut sia-sia ia lakukan sebab secara tiba-tiba Hakim Roda Emas sudah berada di hadapannya. Xiang Er yang kesal, ia mencoba menotok dan menimbun Hakim Roda Emas dengan bebatuan agar ia bisa pergi setelahnya. Hakim Roda Emas yang sadar bahwa saat ini dirinya sudahlah tua, ia membujuk Xiang Er agar bersedia menjadi muridnya. Mengetahui jika kemampuan ilmu kungfu Hakim Roda Emas yang tinggi, dengan penuh pertimbangan, akhirnya Xiang Er setuju dengan tawaran tersebut. Mengingat jika ia bisa berlatih beberapa teknik kungfu darinya, maka ia juga memiliki kesempatan besar untuk kabur. Dalam keheningan malam yang diselimuti kerinduan, terlihat Yoko datang di tempat dataran salju untuk mengingat masa-masa indah yang pernah ia lewati bersama kekasihnya. Yoko yang menganggap bahwa hidupnya hanyalah sia-sia. Akhirnya ia memilih terjun bebas untuk mengakhiri kehidupannya. Xiang Er yang merasa bahwa kakaknya dalam bahaya. Dengan tergesa-gesa ia mengajak Hakim Roda Emas menuju lembah tebing patah cinta. Dan benar saja, setibanya di sana, Xiang Er mengajukan permintaan yang terakhir, yang mana dirinya meminta Yoko untuk tak melakukan bunuh diri. Karena Xiang Er amat sayang dengan kakaknya, ia juga ikut terjun menyusul Yoko jatuh ke dasar jurang. Dengan kenyataan tersebut, Hakim Roda Emas amat terpukul karena kehilangan satu-satunya murid yang paling ia sayang. Namun takdir berkata lain. Di sana, terlihat Yoko dan Xiang Er selamat dari maut sebab di dasar jurang yang curam terdapat sebuah danau misterius yang membuat hidup mereka terselamatkan. Xiang Er yang tak ingin kakaknya tewas, ia memberikan jarum terakhir agar Yoko ingat dengan janji dan perkataan sebelumnya, yang mana
Di sini Xiang Er meminta agar Yoko tak melakukan bunuh diri apapun yang terjadi saat ini. Sedangkan di atas tebing terlihat terjadi pertikaian yang amat dahsyat. Di sana Huang Rong menuduh Hakim Roda Emas melakukan pembunuhan terhadap putrinya. Meski Hakim Roda Emas hanyalah seorang diri, namun kehebatan kungfunya mampu melampaui mereka yang membuat Zhou Butong, Biksu Duan, terpontang-panting menghadapinya. Dalam keadaan terdesak inilah, Huang Rong memanggil sepasang burung Raja Wali untuk membantu mengalihkan perhatian agar Hakim Roda Emas kewalahan. Namun sayangnya, salah satu lesatan dari beberapa serangan yang dilesatkan Hakim Roda Emas mengenai salah satu burung Raja Wali yang seketika mati terjatuh ke dasar jurang. Yoko yang paham bahwa di atas tebing saat ini terjadi perkelahian yang sengit yang menyuruh Xiang Er untuk naik ke atas bersama burung Raja Wali. Dengar suara keributan yang luar biasa, Huang Yoshi juga hadir di tengah-tengah mereka. Melihat kehadiran Huang Yoshi, Zhou Butong seketika melapor bahwa Xiang Er cucumu telah dibunuh Hakim Roda Emas. Melihat kehadiran pendekar sesat timur, tentu membuat mental Hakim Roda Emas seketika ciut di hadapannya. Bahkan di sini ia juga berkata, mustahil baginya untuk menang melawan para pendekar top yang berkumpul dalam satu tempat. Hakim Roda Emas yang mengakui kekalahan, yang memilih melakukan bunuh diri di hadapan mereka. Namun tindakan tersebut dihentikan oleh Zhou Butong, yang di waktu bersamaan pula Xiang Er juga tiba di sana. Sang Raja Wali yang sudah kehilangan pasangannya, ia memilih menabrakkan diri, tewas bunuh diri sebagai simbol kesetiaan dari cintanya. Xiang Er dan yang lainnya yang tak ingin terjadi hal buruk pada Yoko, akhirnya mereka memutuskan untuk turun ke dasar jurang menggunakan tali dari akar pohon teki yang berada di sana. Yoko yang masih dibingungkan dengan keadaan, akhirnya dirinya menemukan sebuah petunjuk setelah membaca isi pesan yang dibawa lebah madu yang mengatakan, "Aku berada di bawah pulau lembah putus cinta." Dengar isi pesan tersebut, seketika Yoko berlari terjun ke dalam danau untuk memastikan bahwa ada tempat rahasia di balik cahaya terang yang berada di dasar danau. Setelah semuanya sudah siap, Huang Rong meminta Xiang Er untuk tetap di atas sembari istirahat dan menjaga Hakim Roda Emas sampai mereka kembali. Setibanya di bawah inilah, Huang Rong dan para pendekar hebat lainnya tak menemukan keberadaan Yoko, yang mana mereka hanya menemukan sarang lebah madu yang sengaja dipelihara oleh seseorang sebelumnya. Zhou Butong yang memiliki aji geneng, akhirnya dirinya mendapatkan petunjuk pesan, "Aku berada di bawah pulau lembah putus cinta." Paham dengan isi pesan tersebut, dengan tekad bulat, Huang Rong seketika terjun ke dalam danau menuju tempat lembah putus cinta. Sedangkan di atas tebing, Hakim Roda Emas merengeng-rengeng meminta Xiang Er untuk melepaskan totokannya. Dengan polos itulah Xiang Er menuruti permintaan dari Hakim Roda Emas, yang seketika Hakim Roda Emas membawa pergi Xiang Er untuk kembali ke markas bangsa Mongol. Karena aliran air di dasar danau amatlah deras dan dingin, membuat Huang Rong tak mampu masuk menembus cahaya putih yang berada di sana. Mereka yang percaya bahwa Yoko dan Nona Lung masihlah hidup. Sebelum naik ke atas, Yu Er mengukir pesan di bebatuan agar Yoko tahu bahwa mereka sangatlah khawatir padanya.
Ya, setibanya di atas inilah Wang Rong tak menemukan keberadaan Xiang Er anaknya. Di sini pendekar Wang Yoshi sangat yakin bahwa Hakim Roda Emas telah membawa Xiang Er ke markas bangsa Mongol untuk dijadikan sandera. Di sisi lain, Yoko terkejut melihat suasana kehidupan di Pulau Lembah Pupus Cinta. Di sini ia berpikir positif jika kekasihnya masihlah hidup. Dan benar saja, setelah penantian dan pencarian selama 16 tahun lamanya, akhirnya Yoko dapat berjumpa dengan Nonalung kekasihnya yang paling ia cinta dan sayang sepanjang hayatnya. Setibanya di kota Xiangyang, Ratu Wang Rong menangis khawatir dengan keselamatan anaknya Xiang Er yang saat ini berada di tangan bangsa Mongol. Dan benar saja, utusan bangsa Mongol sengaja datang di benteng pertahanan dengan maksud menggertak Gao Jing agar tunduk dengan bangsa Mongol jika menginginkan putrinya selamat. Dengan keinginan tersebut di hadapan utusan bangsa Mongol, Gao Jing mengatakan tak akan tunduk dengan bangsa Mongol meski putrinya harus tewas di tangan mereka. Wang Rong yang paham dengan karakter suaminya, malam harinya ia hanya bisa menangis sedih karena tak bisa berbuat lebih demi menyelamatkan putrinya dari tangan pasukan bangsa Mongol. Dalam kesedihan inilah Gao Jing mengatakan dan mengajak Wang Rong untuk membuat anak kembali jika Xiang Er tak bisa diselamatkan. Canda. Benar saja, singkat cerita pagi harinya, terlihat pasukan utusan bangsa Mongol di bawah pimpinan Kublai Khan sudah berbaris bersiap perang dengan bangsa Song di tembok pertahanan kota Xiangyang. Bahkan, di sana juga terlihat Xiang Er diikat dijadikan sandera agar Gao Jing bisa berubah pikiran menyerah dengan mereka. Tak gentar dengan gertakan tersebut, Gao Jing tetap berkata bahwa membela negara dan bangsa lebih penting dari nyawa Xiang Er anaknya. Tak rela melihat anaknya dibakar hidup-hidup. Di sana, Wang Rong hanya bisa menangis pasrah dengan keadaan yang terjadi saat itu. Melihat tindakan Hakim Roda Emas tak bermoral, Wang Yoshi seketika merendahkan dan mengatakan pengecut tak layak disebut pendekar meski kehebatan kungfunya tak bisa diremehkan. Terserut emosi dengan perkataan Wang Yoshi, Hakim Roda Emas mulai menghitung mundur untuk membakar hidup-hidup Xiang Er bila Gao Jing tetap kekeh dengan pendiriannya. Dan di saat inilah peperangan besar antar kedua bangsa besar pun dimulai. Lihat kehadiran Yoko dan Nonalung. Gao Jing juga mengomando pasukan untuk maju menyerang melulantakan semua pasukan bangsa Mongol. Di sisi lain, terlihat Yoko kewalahan melawan kehebatan Hakim Roda Emas yang saat ini kungfunya lebih overpower dari yang sebelumnya. Bahkan Yoko juga terlihat sudah terblok oleh jurus kungfu gelombang api kemarahan yang membuat Yoko tak bisa berkutik melakukan perlawanan. Mengetahui bahwa hidupnya akan berakhir sampai di situ, sebelum tewas, Yoko hanya bisa meratapi kesedihan dengan menatap Nonalung dari kejauhan yang membuat dirinya meneteskan air mata. Sadar bahwa air kehaluan yang dikeluarkan Yoko dapat menghancurkan kehebatan kungfu gelombang api kemarahan, Yoko seketika mengeluarkan ajian tapak kehaluan yang membuat Hakim Roda Emas terpental sekarat di sana. Di waktu yang hampir bersamaan itulah, Xiang Er juga hanya bisa pasrah
di saat tali yang mengikat tubuhnya sudah terkikis habis oleh kobaran api. Namun, secara tak diduga itulah Hakim Roda Emas berhasil menolong Xiang Er yang terjatuh. Hakim Roda Emas yang menyesal di hadapan Xiang Er. Ia mengatakan penyesalan yang amat mendalam di hadapannya. Sebelum mati, Hakim Roda Emas juga meminta Xiang Er untuk memanggil ia guru untuk terakhir kalinya. Ya, disinilah akhirnya Hakim Roda Emas dapat mati dengan tenang setelah melemparkan Xiang Er ke arah Yoko. Berat pasukan bangsa Mongol yang semakin beringas dan melihat suaminya dalam terdesak. Tanpa malu, si Guofu Bencoleng meminta Yoko agar dapat melakukan pertolongan. Ya, meski salah satu tangannya buntung akibat ulah Guofu, Yoko yang sudah tak memikirkan hal tersebut. Seketika dirinya melesat membunuh semua pasukan bangsa Mongol untuk menyelamatkan pendekar Yanlu yang usai menikah dengan Guofu. Karena peperangan belumlah berakhir, Yoko kembali melesat menunggangi burung Raja Wali Sakti guna ngebunuh Kublai Khan dengan pusaka tombak yang dibawanya. Hingga pada akhirnya dari peperangan yang amat sengit itulah bangsa Song dapat mempertahankan benteng kota Xiangyang dan berhasil menang melawan bangsa Mongol. Singkat cerita, keesokan harinya, di saat semua berkumpul, Guofu akhirnya mengungkapkan rasa penyesalan dan kesalahan pada Yoko sambil meminta maaf di hadapannya. Salut dengan keberanian dan jasa Yoko yang amat besar atas nama rakyat bangsa Song, Gao Jing juga menyanjung dan berterima kasih dengan segalanya. Yoko yang berjiwa kesatria, ia kembali mengucapkan terima kasih pada pamannya, sebab jika bukan karena dia dan guru-guru besar, dirinya bukanlah siapa-siapa. Yoko yang masih memiliki misi yang belum terselesaikan, ia mengajak Gao Jing dan yang lainnya pergi ke Gunung Huangshan dengan tujuan memberi salam penghormatan pada pendekar pengemis utara Ho Qigong dan pendekar racun barat Ouyang Feng. Karena keduanya merupakan pendekar terkenal dari kelima pendekar yang ada untuk mengisi dan menggantikan posisi mereka yang sirna, Wang Yoshi menunjuk Zhao Butong untuk menjadi penerus Wang Chongyang kakaknya. Gao Jing menggantikan Ho Qigong si pendekar pengemis utara, dan Yoko menggantikan posisi ayah angkatnya si pendekar racun barat Ouyang Feng. Dan inilah yang disebut dengan 5 pendekar hebat di dunia perkungfuan. Setelah kepergian Yoko dan Nona Lung sambil menunggangi burung Raja Wali Sakti inilah berakhir pula film The Romance of Condor Heroes. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Sehebat apapun dan sekuat apapun dirimu hidup akan ambyar jika tak memiliki cinta. Yadalah, saya Miminasik Film pamit undur diri karena mau ngebayar utang di warung Mbok Darmi. Saya Miminasik Film, bye-bye.